Indonesia termasuk kategori sebagai salah satu negara yang memiliki wilayah terluas dan memiliki jumlah warga negara yang besar. Tercatat bahwa warga Indonesia pada saat ini ada lebih 276 juta jiwa. Hal ini memberikan potensi yang besar di sektor sumber daya manusia yang bisa saja menjadi efek masif terhadap industri di Indonesia. Salah satunya di dunia industri perfilman. Saat ini, perfilman Indonesia dapat dikatakan tengah menggeliat bangun. Meskipun teknologinya belum secanggih perfilman Hollywood, dunia industri perfilman Indonesia mencapai perkembangan tertinggi dalam sejarahnya. Industri perfilman ini juga tak bisa lepas dari tanggung jawab pemerintah. Diharapkan peran pemerintah bisa membantu menunjang kualitas perfilman sehingga mencapai garis kesuksesan seperti di negara tetangga. Mulai dari film percintaan atau romansa, film horor, film action yang digarap dengan serius semakin menjadikan perfilman Indonesia kuat di para penonton lokalnya. Bahkan film Indonesia mampu bersaing di tingkat internasional demi membuktikan kalau sinias Indonesia bisa membuat film yang berkualitas. Setiap bulannya, film Indonesia terbaru selalu muncul di bioskop dan membawa satu efek positif lagi, yaitu dengan munculnya aktris dan aktor yang berbakat. Mereka berhasil dalam memunculkan perform mereka di setiap film yang mereka bintangi. Bahkan mereka juga menjadi lebih hebat lagi. Aktris atau aktor yang berbakat ini tidak pernah berhenti memberikan persembahan terbaik mereka kepada para penonton. Apa saja hal-hal yang menjadi poin penting perkembangan industri film di Indonesia? Oke, tanpa basa-basi lagi, simak saja berikut ini. Perfilman di Indonesia pada saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal itu tampak terlihat pada film-film lokal Indonesia yang mulai berani bersaing di studio-studio bioskop. Ini pun mendorong para sineas untuk berkarya, seiring dengan pesatnya minat penonton terhadap industri film di Indonesia. Keyakinan perkembangan industri perfilman memiliki pasar yang sangat potensial dan bisa menembus pasar bioskop lokal, nasional, bahkan internasional. Selain itu, industri film dalam latar lokasi atau tempat dapat menarik perhatian karena berkaitan dengan unsur budaya Indonesia yang masih sangat kuat. Antusias animo masyarakat Indonesia terhadap film-film yang diproduksi oleh perfilman lokal membuat film di Indonesia semakin meroket. Respon yang positif atau sangat baik dari masyarakat ini membuat berbagai judul film mulai diproduksi dan tayang, baik di bioskop maupun platform-platform digital. Berbagai genre film seperti horor, romantis, action, komedi, sejarah, hingga film fiksi yang digarap dengan matang dan serius semakin membuat film-film Indonesia memiliki tempat istimewa di hati para penonton lokal. Bahkan, tak jarang juga film Indonesia mampu bersaing di pentas internasional dan tidak kalah bagusnya dengan film buatan luar negeri. Apabila rekor positif ini terus dipertahankan, maka akan membawa sebuah pertanda baik bagi film di Indonesia untuk kedepannya. Nantinya akan terus banyak film-film baru yang diproduksi seiring dengan tingginya antusias masyarakat. Banyak sinias muda yang muncul dan para penonton bisa puas menonton karya sang sinias dalam bentuk sebuah film. Industri film di Indonesia juga bisa dikatakan bangkit lebih cepat setelah harus beradaptasi dan terdampak oleh adanya pandemi COVID-19. Di samping itu, pendistribusian film yang ditayangkan melalui berbagai platform digital merupakan salah satu faktor yang mendorong industri film semakin jaya. Survei dari Populis pada 2022 menyebutkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki aplikasi mobile untuk mendukung kegiatan sehari-hari mereka, termasuk untuk mencari hiburan. Perkembangan teknologi yang tumbuh pesat juga mendorong film-film karya anak bangsa ini dapat ditonton dengan mudah. Adanya platform streaming ini menjadi sebuah peluang tambahan bagi industri perfilman Indonesia karena dapat menjangkau pasar yang lebih luas,
bahkan bisa masuk ke pasar global. Semakin kesini, industri perfilman Indonesia semakin maju, di mana bukan hanya film bergenre horor dan romantis atau bahkan komedi yang sering menghiasi dan meramaikan bioskop di sepanjang tahunnya, melainkan film bergenre heist pun menjadi salah satu apresiasi di kancah perfilman tanah air. Filmnya pun digarap dengan tidak main-main, dengan proses syuting yang memakan waktu tidak sebentar, terutama penulisan skrip yang digarap dengan sangat rapi dan penuh hati-hati. Tak lupa juga cast yang hadir di film tersebut bukan orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang berpengalaman yang telah memerankan berbagai film dan juga kemampuannya tidak perlu diragukan lagi. Selain film bergenre heist, hal lain yang tak kalah menarik dari industri perfilman tanah air adalah film bergenre superhero yang sampai saat ini menjadi perbincangan warga plus 62. Pasalnya, ini merupakan awal atau terobosan yang kadang bagi kita penikmat film selalu berpikir apakah Indonesia bisa menggarap film bergenre superhero dengan kapabilitas yang sekarang. Sebut saja Bumi Langit Entertainment lewat sinematiknya yang di sini kita akan sebut Bumi Langit Cinematic Universe, dan juga Satria Dewa Studio melalui sinematiknya yaitu Jagat Satria Dewa. Kedua film tersebut berasal dari universe yang berbeda. Untuk penggarapannya tidak begitu buruk, dan ini merupakan tantangan baru bagi industri film di Indonesia untuk lebih baik lagi dalam menggarap film ke depannya. Terutama film bergenre superhero. Kedua universe tersebut sekarang tengah mempersiapkan proyek film jangka panjang mereka. Perkembangan seperti ini adalah awal yang baru dan akan terus menjadi tantangan ke depannya bagi saudara-sutradara atau sinias di Indonesia agar terus melahirkan dan menciptakan karya-karya terutama dalam segi plot cerita serta bagaimana mengembangkan karakter yang akan difilmkan nanti berdasarkan adaptasi komik yang sudah ada. Film Indonesia kali ini banyak mengadaptasi dari novel, Wattpad, dan juga yang tak kalah saing yaitu beberapa film di tahun 2022 kemarin merupakan remake dari film-film yang di luar negeri, terutama film asal Korea Selatan yang sempat booming dan menjadi film terlaris dengan jumlah penonton terbanyak pada masanya. Namun tidak semua film remake mendapat penilaian bagus. Kerap kali mendapat kritikan dan merasa bahwa remake yang dibuat kurang greget dan terkesan memaksa untuk dibuatkan remake-nya. Kesimpulannya, perkembangan industri perfilman di Indonesia semakin menarik dan mendapat berbagai penghargaan serta aplaus dari beberapa penikmat film. Karena di Indonesia bukan hanya jago dalam menggarap film romansa, bukan hanya jago dalam menggarap film horor atau komedi yang nyatanya itu sudah terbukti. Akan tetapi, industri film Hollywood memberikan dampak yang sangat terasa terhadap perkembangan film di Indonesia. Memberikan tantangan yang memang sangat menguji para saudara dan juga sineas, serta penulis dalam menggarap film yang bisa kita bilang tidak akan kalah dengan film luar negeri. Salah satu hal yang pasti dari industri perfilman di Indonesia, yaitu mampu bersaing dengan beberapa film Hollywood dalam kurun waktu 5-10 tahun ke depan jika melihat keadaan di Indonesia saat ini. Mungkin itu pembahasan mengenai perkembangan industri film di Indonesia pada saat ini. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan seputar informasi mengenai review film, rekomendasi film, dan teori film lainnya. Oke, and see you next time.